Halo guys, what's up? Balik lagi dengan gua di sini. Kita mau update dulu untuk hari ini yaitu tanggal 23 bulan 5 2025 ya. Update akun kita udah di 12,8 ya. Sebenarnya kalau ini ya 7 lah, nggak tahu lah. Gua nggak pengen terlalu lihat saldo ya. Bodo amat sama saldo. Yang penting dalam satu bulan itu grow. Mau 1% pun grownya ya bodo amat. Oke, kita lihat dulu recap kemarin guys ya. Setelah update lagi anjir. Setelah trading kemarin. Oke, kita bisa cek di sini guys ya. Dan gua kemarin bilang bahwa gua pasang buy limit di Euro USD dan GBP USD. Kalian bisa lihat ini yang bagus-bagusnya dulu, gue lihat ini. Euro USD itu profit ya guys. Di sini dia ke open limit, sempat turun hampir kena stop loss, cuman ya gue sih bodo amat, kena stop loss juga ya bodo amat guys, biarin aja. Yang penting tetap ngikutin apa yang sudah kita pasang aja ya. Kalian kalau mau lihat analisisnya hari kemarin aja guys, hari kemarin ya. Video sebelumnya itu sudah jelas banget ya. Ya kita hapus kita ini dulu deh, kita posting dulu guys, kita posting dulu, mana deh, mana posting dulu, posting udah TP baru posting guys. Nah ini juga kita sebenarnya pasang di GBP USD, cuman dia nggak kena guys, dia sini. Kalau misalnya kena nih kita TP ini guys, cuma nggak apa-apa, itu juga bagian dari trading plan guys. Mungkin di sini dia masih belum ngebreak daerah sini guys ya. Ini istilahnya resisten yang terbaru. Mungkin gua akan hapus dulu pibonya karena terlalu rame. Nah, kita bisa buat juga di sini sebagai garis supportnya guys ya. Garis support ini panjang-panjang apa ini? Udah nggak penting ya guys ya panjang-panjang ini. Oke, pergerakannya seperti ini guys jadinya ya. Dia seperti ini belum tahu nih harus dia mau ngebreak apa enggak di sini ya, atau dia sideways dulu di sini. Kita bisa lihat di situ ya. Ini mau bakalan gue biarin dulu selama dia belum ngebreak daerah sini guys, daerah resisten ini ya. Seperti itu GBP USD. Terus GBP JPY kemarin kita udah analisis juga. Sebelumnya tuh kayak gini. Nah kayak gini kita berekspektasi seperti ini. Dan kemarin tuh udah break ke bawah, break trend line-nya kan, break trend line di sini ke bawah. Sebenarnya kan gue juga bilang GBP JPY itu sebenarnya gue agak ragu. Ya, cuma kan waktu itu kita harusnya juga ada trend line bagus kan di sini dan di break juga kan di sini. Nah, gue ngelihat di sini nih, wah bagus nih kayaknya udah mulai kuat turun nih, ya kan? Udah ngelanjutin tren turunnya kan? Seperti yang gue bilang guys, market itu tidak bisa kita tebak 100% benar guys. Kalau terjadi seperti ini kena stop loss ya apa, karena kita sudah meresikokan cuma 1% guys ya. 1% doang yang kita hilang, oke? Jadi nggak apa-apa. Kita posting juga yang loss ya, biar ada recap gitu di. Kalian bisa cek di thread gue posting di situ semua guys. Gue masih belum buat di itu Telegram grupnya. Oke, situ. Terus ini untuk AUD USD, gue bilang kemarin di sini gue masih bimbang dia mau ngelanjutin tren ke bawah atau enggak. Seperti yang kalian lihat di sini dia melanjutkan tren guys di sini. Bisa tunggu aja ini akan balik tren bawah atau gimana, gue juga kagak paham ya. Kalau lihat dari trennya sih dia turun banget nih, dia akan turun ke bawah. Cuma gue masih belum tahu nih, gue masih belum ada keyakinan untuk open posisi di sini. Gue jangan sampai kejadian kayak tadi tuh di GBP. Ini sebenarnya gue ragu guys, di GBP ini gue ragu sebenarnya. Cuma kan secara teknikal bahwa dia nge-break trend line terus ngebuat pullback, itu menurut gue udah kayak konfirmasi yang baik gitu. Terus kan candle bearishnya juga udah bagus. Kalau ini gue masih belum terlalu bisa ngebaca. Kalau sesuai strategi gue ini kan dia turun naik, dia bikin higher low, lower low, higher low, lower low lagi. Kalau misalnya kita mau ini bisa pakai Fibo sebenarnya guys, cuma ini udah telat sih pakai Fibo nya. Tuh pakai Fibo
harusnya kesentuh. Cuma kan gua kemarin kan istilahnya ini belum kebentuk ya guys ya, istilahnya ini belum kebentuk kayak gini ya kan, masih cuma 1 2 kan, higher high higher low. Ini kan dia nggak break lower low, ini kan jadi masih belum terbentuk lah market structure-nya guys, kayak masih cuman 2 kali swing doang kan. Sini 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 sini, nah sini doang kan, baru nanti hari ini kebentuk ini gitu loh. Jadi nggak, kemarin gue masih belum berani lah. Nah untuk yang jadi USD ini sebenarnya bagus nih. Kalau secara strategi kan ini udah nge-break trend line, terus dia nge-pullback keras banget di atas ya kan. Terus trend juga berkata ini masih turun ya, trend berkata ini adalah masih dia trend bearish. Jadi untuk entry sebenarnya ini bagus-bagus aja, cuman gue masih belum melihat aja momentum entry-nya guys. Daerah mana kalian mau entry gitu kan di sini. Kalau kalian mau lihat Fibo bisa kayak gini juga. Entry-nya tuh di sini guys, jauh. Entry-nya di sini kalau menurut Fibo. Tapi menurut gua kayaknya nggak mungkin sampai sini guys. Ya kan? Kemungkinan ada di sini nih. Oke, kita lihat dulu guys ya. Cuman gue juga bimbang ya, karena ini kan hari Jumat ya guys ya. Kalau hari Jumat tuh sebenarnya gue nggak terlalu pengen open posisi, karena gue sebelum market close tuh gue close semua, maupun dia profit maupun lagi floating loss maupun floating profit ya. Kenapa? Karena sehabis ini tuh nanti open di hari Senin itu akan banyak spread gitu loh. Apa sih gitu ya? Ada gap gitu loh guys. Loncatannya tuh gapnya terlalu ini sih menurut gue. Jadi gue gak terlalu suka. Jadi gue lebih baik close gitu loh. Makanya gue agak bimbang sebenarnya mau open posisi di sini. Open posisi hari Jumat tuh. Cuma ya kalau mau di open posisi ini ya nggak masalah bagi kalian. Oke. Sini. Ya sebenarnya kalau gue ya mungkin kalau yang ini gue nunggu konfirmasi deh, konfirmasi candle kuat, trennya sudah kayak udah ngebentuk gitu loh. Soalnya ini kan sudah lower low, higher low, lower low, higher low. Ini kalau sudah terbentuk kayak gitu baru gue berani masuk guys. Tapi kalau kayak gini gue masih belum berani. Biarpun ini sudah pullback, sudah nge-break segala macam, breaknya juga kuat. Cuma kadang dia bisa aja balik lagi ke atas guys. Cuma ya kalau misalnya ini, kalau yang ini karena ini udah, misalnya ini juga ada trend line guys, garis zona trend line. Dia nggak mungkin nge-break di sini yang terlalu jauh, mungkin nge-break kayak gini. Nge-break sebentar, tapi pasti nanti akan balik lagi ke bawah. Nah momen balik lagi ke bawahnya itu yang kita cari. Tinggal conviction kalian aja ini mau masuk apa enggak ya. Nah kalau XAU masih berjalan running floating profit, sempat kemarin turun drastis banget dari sini ke sini. Cuma ya seperti yang gua gambarkan bahwa zona dia untuk bearish tuh di sini. Dan dia nggak akan untuk sekarang kita belum melihat dia ada tanda-tanda untuk nge-break ya. Cuman yang ini gue raguin juga, ini kan TP gue di atas sini nih. Nah ini gue ragu juga dia bisa sampai ke atas sini. Paling mentok palingan di sekitar sini guys. Ya kita lihat aja lah. Cuma ini nanti sebelum market close ini bakalan gue close sih. Iya. Gue bimbang sebenarnya mau open posisi ini guys. Ini juga USD JPY akhirnya dia nge-break trend line, trend bearish-nya di sini yang cukup lumayan. Cuma ini dia pullback lagi, nggak tahu pullbacknya sampai mana. Antara dia beneran mau lanjut lagi ke atas atau enggak ya. Seperti yang gue bilang guys, kalau misalnya kalian mau lebih pasti, kalian tunggu dia ngebuat market structure-nya higher high, lower high, higher high, lower high. Nah ini pertanda bahwa dia benar-benar sudah trennya balik ke atas, trennya udah ke arah atas guys. Market structure-nya udah shift kayak yang XAU nih, dari yang dia trennya bearish terbentuklah market structure bullish, dan ada kepastian di sini dia nge-break higher high-nya, membentuk higher high lagi gitu guys. Sama kalau untuk Euro USD untuk berapa waktu ke depan kita menunggu sih guys. Kalau ini kita kalau mau entry lagi kita nunggu dia untuk nge-break resisten ini, ngebentuk higher high lagi, baru nanti kita Fibo
baru kita lihat mau ke arah mana dia gitu guys. So kalau dilihat dari sini kayak masih kayak banyak yang susah untuk dibaca sih. Ini kita close, kita hapus dulu deh guys. Ini karena udah kita screenshot, kita hapus kayak gini kan. Market structure-nya udah kayak gini guys. Kalian bisa cek lah di sini. Nah, dari sini juga udah kebaca kan. Dari sini udah kebaca. Dia bentuk HRH, di sini sideways dulu. Sini lower high, terus higher high lagi. Sideways lagi, higher high, sini lagi lower high ya kan. Sini berarti kemungkinan dia akan sideways dulu baru ngebentuk higher high kalau berdasarkan histori seperti itu ya. Itu bisa dibilang juga sebuah ciri khas sih guys. Kalau kalian melihat histori sebelumnya kayak misalnya dia udah ngebentuk higher high, dia pasti sideways dulu kan, ngebentuk higher high, sideways lagi, ngebentuk higher high, kemungkinan ini sideways lagi guys, kemungkinannya itu historinya ya. Jadi ya makanya kalau mau yakin banget nunggu dia ngebreak di sini. Tadi kita Fibo, ya kan, Fibo dari zonanya. Fibo di sini kayak gini kan. Dari lower high-nya ke higher high-nya. Nanti kita entry lagi di mana? Gitu. Jadi EURUSD seperti itu ya. Untuk conviction-nya. GBP USD sama, kurang lebih sama. Kita bisa cek aja historinya guys. Dia mulai itu berarti dari bawah sini. Dia naik, mulai ngebentuk bullish, turun lagi, ngebentuk lower high, sideways, terus ini dia ngebentuk higher high lagi, ngebreak sini, ngebreak di sini, kebentuk higher high, sideways lagi, ngebreak lagi, ngebentuk higher high, sideways lagi, nanti dia akan ngebentuk di sini. Kan sama kan? Kalau saya pergerakannya kurang lebih hampir sama guys. Kalau misalnya higher high, bullish, sideways, ini nanti naik terus. Kalau bisa entry nanti menggunakan Fibo ya. Fibo lebih aman guys. Kalau kalian menggunakan misalnya kayak zona resistensinya di sini itu kayak kurang valid sih menurut gua. Kayak kalau lu pakai zona resistensinya istilahnya oke di sini kejemput kan, ini kejemput nih istilahnya kalau misalnya kita pakai masuk di zona sini kan. Cuma kan kalau misalnya di USD tadi dia itu zona resistennya itu ditembus bawah banget nih, misalnya ini kan zona resistennya nih tuh jauh banget. Kalau kalian pasang stop loss pasti start sini kan. Makanya gunakan Fibo, lebih aman lah Fibo. Lebih baik kagak kejemput buy limit ataupun sell limitnya dibandingkan kejemput tapi loss ya kan. Seperti itu. Untuk GBJPY gue masih belum terlalu bisa ngebaca ya GBJPY ya. Setelahnya dia bisa dibilang masih dalam sideways di sini guys, sideways di sini, nggak tahu arahnya mau kemana, mau break bawah atau break atas. Dia break ini istilahnya false break, kita kena false break lah istilahnya gitu, kena false break di sini. Makanya agak riskan kalau misalnya kalian ini menunggu break, juga agak riskan sebenarnya. Yes, karena itu bisa terjadi false break guys. Ini kalau kalian mau lihat, mau ngecek ya nggak apa-apa sih, nggak masalah sih. Mau nunggu udah USD gue masih belum berani untuk open posisi ya. Dia nunggu market structure-nya kayak udah fix banget, gue baru berani sih. Udah kayak USD seperti yang gue bilang tadi, kita menunggu ya, nunggu konfirmasi aja. Kalau mau nunggu konfirmasi atau bisa pakai RSI kali ya. RSI Relative Strength Index, kita lihat di sini dia belum masuk ke arah overbought ya, masih belum jenuh ke marketnya, artinya dia di sini masih bisa naik lagi ya kan, karena kita kan ini mau open sell kan istilahnya.
Cuma kita nunggu dia sampai zona sini. Bisa juga pakai ini guys, kayak untuk konfirmasi, memastikan aja sih sebenarnya. Yes, pergerakannya masih kuat. Kalau misalnya ini dia masih kuat untuk naik guys, kayak misalnya di sini nih, ini kan udah over nih. Bisa kalian ini guys, ini juga udah over, ini sudah over. Cuma kan balik lagi, kita harus, kalian juga harus analisis ya zona-zonanya. RSI indikator di bawah ini cuman kayak untuk ngebantu kalian doang. Gue sih jarang sih pakai RSI sebenarnya. Ya mungkin untuk pertambahan konfirmasi juga bisa sih. Cuma tambahan itu ya, kayak conviction kalian aja. Gak wajib kalian harus kayak ngelihat RSI. Karena yang gue kasih tahu tadi di USD kan kayak istilahnya kita masih belum tahu di entry zone-nya di mana. Untuk masuknya tuh di mana gitu kan. Dia udah break, cuma dia nge-pull back-nya cukup jauh juga di sini kan. Apakah dia masih kuat untuk naik lagi? Kalau dari RSI masih kuat, berarti kita jangan masuk dulu sini, kita nunggu beberapa candle lagi gitu kan. Kalau misalnya dari RSI masih belum ketemu overnya, ya udah jangan entry. Pokoknya entry ya kita nunggu konfirmasi di sini. Ini udah bagus, analisis teknikal kita udah menentukan bahwa ini arahnya kemana. Ini mungkin kayak gini guys ya, analisis teknikal kalian itu menentukan arahnya akan kemana, tapi entry zone-nya bisa kalian bantu dengan indikator untuk lebih memastikan gitu guys. Ya seperti itu sih untuk analisis hari ini. Untuk tradingnya seperti ini gue guys. Kalau kalian mau cek di threads juga bisa, threads gue posting, cuma gue nggak jelasin apa-apa, cuma gue posting aja gambar kalau gue open posisi, kalau apa gue posting di situ. Gue rencana mau ada buat bikin grup Telegram, cuma ya nantilah, masih belum ini. Oke, seperti itu aja guys video trading plan kita. Sampai jumpa di video berikutnya, bye bye.